Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Ya, Ibu harap hari ini sama seperti hari-hari biasanya ya, selalu sehat, masih semangat, dan selalu ceria. Nah, hari ini di pertemuan ini kita sudah sampai pada bahasaan terakhir dari sebuah teks narasi atau yang kita kenal juga sebagai teks fantasi. Jadi kalau kemarin nih kita sudah belajar bagaimana mengidentifikasi sebuah teks narasi atau fantasi. Kemarin kita sudah menelaah atau mengkaji ada apa saja di teks narasi itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di mana bahasan kita adalah kita akan di sini akan mencoba untuk menyajikan kembali isi cerita fantasi yang telah kalian dengar atau kalian baca. Oke, ada apa saja ya langkah-langkahnya? Karena dalam membuat sebuah teks narasi itu kita harus mengetahui apa saja yang harus kita lakukan untuk menciptakan sebuah cerita yang baik. Di sini kita sudah sampai ke tahap untuk mengetahui langkah-langkah dalam menceritakan kembali sebuah teks fantasi atau narasi. Penasaran langkah-langkahnya ada apa aja? Mari kita simak. Oke. Langkah yang pertama, di sini ada disebutkan kita harus merencanakan sebuah cerita. Ya, merencanakan sebuah cerita. Jadi untuk melakukan segala sesuatu ya, Ibu rasa ya, bukan hanya membuat sebuah cerita, kita harus mempunyai perencanaan yang baik, perencanaan yang tepat. Nah, begitu juga dalam membuat sebuah cerita, kita harus merencanakan dulu, oh cerita kita ini temanya mau tentang apa, kita mau menceritakan apa, sosial yang kita ambil apa. Maka, langkah pertama dalam merencanakan sebuah cerita adalah menemukan sebuah ide penulisan. Nah, nih kita mulai penasaran ya. Menemukan sebuah ide penulisan. Ide itu bisa kita dapatkan dimanapun. Kadang kalau lagi tidur tiba-tiba muncul ide, kadang kalau lagi belajar tiba-tiba ada ide, kadang kalau sedang melintas, jalan-jalan, kita biasanya bisa menemukan ide ya. Tapi di sini kita pengen tahu nih, bagaimana menemukan ide cerita fantasi. Di sini dikatakan bahwa menemukan ide itu dapat kalian lakukan dengan cara melakukan pengamatan. Nah, yang suka mengamati nih, yang suka mengamati benda-benda bergerak, benda-benda yang diam, atau fenomena, peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Jadi, gimana nih Bu caranya mengamatinya Bu? Misal gini nih, kalian mencari sebuah objek nyata nih. Jadi objek nyata nih. Objek nyata tuh bisa saja benda-benda yang mati ya, seperti handphone atau seperti pohon, atau kalian mengamati televisi, mengamati radio, atau objek nyata yang lain seperti kucing, bisa ya diamati ya, seperti mengamati serangga dalam pelajaran IPA ya. Terus juga mengamati tumbuh-tumbuhan dan mengamati objek-objek nyata yang menurut kalian menarik. Nah, sampai di sini apa sih yang kita lakukan setelah kita mengamati? Di sini dikatakan bahwa setelah mengamati kalian bisa, ini kan kita tujuannya kita nih mau membuat sebuah teks narasi nih. Nah, teks narasi itu kan identik dengan sebuah fantasi. Yang namanya fantasi itu kita tahu bahwa adalah sesuatu yang tidak nyata atau fiksi, hayalan. Nah, di sini nih kita mulai mempunyai ide nih, jadi sebuah hayalan. Gimana caranya sebuah ide yang telah kita amati menjadi sebuah ide cerita yang baik untuk cerita fantasi. Caranya adalah dengan memberikan sebuah imajinasi. Kalau kata SpongeBob, imajinasi. Jadi imajinasi itu adalah sebuah hayalan. Tuh, kalau biasanya kita dilarang untuk berhayal, tapi kali ini kita coba-coba mengimajinasikan sebuah benda untuk memunculkan ide penulisan untuk sebuah cerita fantasi yang menarik. Nah, gitu ya nak ya. Jadi langkah pertamanya itu kalian harus menemukan ide penulisan. Bagaimana menemukan ide itu? Dengan mengamati benda-benda atau objek nyata di sekitar kalian. Jadi nggak usah jauh-jauh mengamati benda-benda yang ada di luar sana. Cukup mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Setelah diamati diapain? Iya, betul. Setelah diamati, kalian tambahkan sebuah hayalan, semua imajinasi dalam benda tersebut. Gitu
gitu ya. Jadi nih Ibu kasih contoh nih. Jadi di luar sana ada seorang penulis novel yang terkenal ya. Jadi ada seorang penulis novel terkenal, ada sebuah cerita fantasi novel yang terkenal itu yang berasal dari pengamatan terhadap komodo nih. Komodo kan termasuk salah satu objek wisata terkenal nih di Indonesia ya. Jadi beliau ini melakukan sebuah pengamatan kepada komodo yang terdapat di Pulau Komodo. Nah, hasil dari pengamatan beliau tersebut jadilah sebuah cerita fantasi yang menarik. Nah, penasaran nih, siapa nama penulisnya? Nanti kalian bisa searching di Google, bisa lihat, bisa ketik tuh. Namanya adalah Ugi Agustono. Beliau ini membuat sebuah cerita berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Baiklah, berikutnya kita pengen tahu di sini kita akan mengetahui dari mana ide sebuah cerita fantasi. Nah, ini masih mempunyai kaitan nih dari yang menciptakan sebuah ide. Di sini kita dikatakan bagaimana sih kita mencari sebuah ide cerita fantasi. Ternyata anak-anakku, cerita fantasi itu dapat diperoleh dari pengamatan nih. Berarti dia seperti yang mencari sebuah ide yang di artikel sebelumnya ya. Jadi dikatakan bahwa kalian dapat membuat sebuah cerita fantasi itu berdasarkan pengamatan. Nah, karena tadi nih kita sudah mengetahui ada seorang penulis bernama Ugi Agustono. Dia itu melakukan pengamatan terhadap sebuah pulau Komodo, terhadap komodonya. Jadi dia menemukan sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh, dan dia mengkreasikan pengamatannya itu menambahkan sebuah imajinasi atau fantasi, sehingga dia menghasilkan buku atau cerita dongeng yang terkenal ya, judulnya adalah The Little Dragon. Nah, kalau mungkin nanti kamu baca cerita yang ada di buku kita ada ya, di buku kita di bab narasi itu terdapat judulnya sebuah cerita yang berjudul The Little Dragon. Itu berasal dari Ugi Agustono tuh. Beliau menciptakan cerita tersebut dari sebuah pengamatan objek, dan tentu saja karena dia menjadi cerita menarik itu karena terdapat sentuhan sebuah khayalan atau imajinasi. Ada di situ ya. Ide cerita fantasi bisa kalian dapatkan dari proses pengamatan. Jadi, setelah menemukan ide, lakukan sebuah pengamatan. Sip. Berikutnya, ini masih berkaitan dengan dari mana ide cerita fantasi berasal nih. Contoh nih ya. Kalau tadi si Ugi Agustono sudah melakukan pengamatan terhadap sebuah benda, sebuah pulau, bendanya Komodo, terdapat di Pulau Komodo. Di sini dikatakan ada sebuah contoh. Kalian coba amati alat-alat canggih atau teknologi tinggi nih. Contoh nih ya. Kita sama-sama mengamati handphone. Itu kan teknologi tinggi banget ya. Jadi dengan handphone hidup kita dipermudah dengan adanya teknologi. Ada handphone, terus maybe television, ada televisi ya, terus internet, radio, terus kulkas, mesin cuci, jalan. Itu kan termasuk teknologi tuh. Jalan, gedung-gedung bertingkat juga bagian dari teknologi. Nih, coba kita amati bersama-sama nih. Kita amati, kalian amati alat-alat canggih teknologi tinggi. Nah, setelah mengamati alat-alat tersebut, apa yang kita bisa lakukan? Nah, jadi setelah sudah kita mengamati, kita sudah memahami, oh ternyata handphone itu begini, fungsinya begini, manfaatnya begini. Jadi, fantasikan apa yang bisa terjadi pada handphone, email, atau hal-hal yang berkaitan sehingga dapat menghasilkan sebuah cerita fantasi. Misal, kita tadi mengamati sebuah handphone. Nah, saya tambahkan cerita fantasinya, handphone itu ternyata fungsinya itu kan kalau handphone kan fungsinya untuk ini ya, kita berkomunikasi nih, kita berkomunikasi dari satu orang ke orang yang lain, bisa bertatap muka dan bisa ngobrol, bisa berkirim pesan, berkirim kabar. Tapi kita coba memfantasikan manfaat handphone tuh menjadi lebih jauh. Misal nih, dengan handphone
tiba-tiba pada suatu hari berfantasi ada orang yang nelpon. Tiba-tiba pas lagi nelpon itu, beliau yang nelpon tadi tiba-tiba tersedot ke dalam handphonenya itu dan masuk ke dalam dunia yang baru. Nah, itu kan termasuk sebuah fantasi ya. Memang terdengar tidak masuk akal, tapi itulah yang membuat sebuah cerita fantasi itu menarik. Jadi dari handphone tiba-tiba bisa masuk ke dalam dunia yang baru, dunia yang lebih canggih. Nah, itu termasuk ke dalam sentuhan fantasi. Yang contoh berikutnya, amati lingkunganmu yang sudah sangat tercemar. Di sini kalian cobalah amati lingkunganmu yang sudah sangat tercemar. Sekarang lingkungan kita bukan rahasia umum lagi ya, di mana-mana sampah, di mana-mana plastik, di mana-mana aneka polutan. Nah, sampah-sampah ini kan berbahaya nih. Dari plastik itu tidak dapat didaur ulang, sampahnya itu menjadi sampah menahun dan menimbulkan masalah. Jadi plastik itu termasuk sampah yang untuk memusnahkannya itu harus dibakar. Nah, membakar itu prosesnya dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon, menyebabkan aneka polutan berbahaya bagi hidup manusia. Coba kita amati nih lingkungan kita yang sekarang yang sedang sakit karena virus corona, karena sampah-sampahnya, karena polutannya, polusinya. Kita amati bersama-sama ya. Tadi kita sudah mengamati handphone. Nah, apa yang kita bisa lakukan setelah mengamati lingkungan kita? Coba kita bayangkan, tiba-tiba kamu terlempar ke 100 tahun mendatang. Wow. Jadi kita tiba-tiba terlempar ke 100 tahun mendatang ya, dengan lingkungan kondisi yang penuh plastik dan lingkungan yang rusak. Coba kita bayangkan sama-sama, kalau sekarang aja sampahnya sudah begitu banyaknya, tiba-tiba saya terlempar ke 100 tahun kemudian dan ternyata dunia kita sudah rusak. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide cerita fantasi. Membayangkannya pun sudah ini ya. Tidak dapat dibayangkan, jangan sampai ya 100 tahun kemudian anak cucu kita, generasi penerus kita, dunianya rusak, lingkungannya rusak, jadi tidak bisa hidup dan berkembang biak. Nah, itu tadi dari mana ide cerita fantasi. Setelah kita menemukan ide, kemudian kalian melakukan pengamatan, kemudian setelah mengamati tambahkan sedikit sentuhan fantasi agar menjadi sebuah cerita fantasi yang menarik. Jadi nggak apa-apa nih kalau ceritanya terdengar aneh, terdengar unik, dan rata-rata cerita fantasi itu kan sesuatu yang mustahil, tapi tidak apa-apa. Itu adalah poin plus dari sebuah cerita fantasi yang membuat sebuah cerita fantasi itu menarik. Berikutnya, langkah kedua, langkah 1, langkah 2, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ya, menggali itu kan kalau kita ngeliat orang yang sedang mencangkul itu kan menggali itu kan menjadi membuat sesuatu menjadi dalam nih. Berarti kalau penggalian ide cerita, kita di sini kita pengen tahu lagi lebih dalam apa aja sih ide-ide cerita yang dapat kita ketahui dari sebuah cerita fantasi. Nah, salah satunya selain melakukan pengamatan, ternyata kita juga bisa membaca sumber-sumber yang terkait. Contohnya nih ya, di sini dikatakan bahwa ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa boleh, hewan langka boleh, biografi tokoh dan seterusnya. Atau yang biasa kita kenal dengan ensiklopedia. Di situ banyak banget pengetahuan umum tuh, bagus tuh kalau punya buku yang kayak gitu ya. Jadi setelah melakukan pengamatan, kalian juga bisa mendapatkan sebuah ide yang cemerlang dari membaca buku-buku. Bukunya bisa pengetahuan, buku ilmiah juga oke. Tentang hewan-hewan langka nih, yang hobi hewan langka, ada yang suka tentang ruang angkasa boleh juga dibaca, atau ada yang menggemari tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh pahlawan dan seterusnya, itu bisa dapat memunculkan ide cerita fantasi yang menarik. Jadi gitu ya, membaca itu tidak pernah salah. Nah, semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu yang kalian dapat. Tapi bukan berarti harus membaca ini ya,
membaca SMS. Bu, saya udah baca SMS, jadi saya banyak dapat ilmu. Nggak gitu juga ya. Jadi bacalah sesuatu yang bermanfaat. Contohnya membaca Al-Quran. Oke. Ini masih dalam tahap langkah 2 ya. Penggalian ide cerita fantasi. Masih dalam kaitan di poin yang sebelumnya. Jadi contoh nih, kalau tadi kita sudah disuruh bacalah buku-buku pengetahuan. Ini dikasih contoh, ada contoh 1, contoh 2. Jadi yang pertama nih contohnya, coba bacalah buku tentang tumbukan meteor. Nih, meteor itu kan planet ya, termasuk planet asing ya, planet kecil ya, yang ada di antariksa. Nah, kamu coba bacalah buku tentang bagaimana ketika meteor itu bertumbukan, akibatnya seperti apa. Nah, setelah membaca, coba nih lagi-lagi karena cerita fantasi, jadi kalian harus memfantasikan apa yang bisa terjadi kalau kamu dan teman kamu atau kamu dan keluarga kamu berada tepat atau di tempat di mana meteor mengalami tumbukan. Tentu saja akan terjadi sebuah bencana. Nah, dari situ, kejadian itu, peristiwa itu, masalah yang terjadi bisa dikreasikan menjadi sebuah cerita fantasi yang menarik. Nah, itu ya dari baca buku tuh. Jadi dari pengamatan juga bisa, dari baca buku juga oke. Berikutnya, contoh kedua. Baca buku tentang hewan-hewan langka nih, yang suka banget mempelajari tentang sejarah-sejarah hewan tuh, hewan-hewan zaman dulu kan. Kalau sekarang kita nggak ngelihat lagi dinosaurus, kita nggak ngelihat lagi hewan-hewan dari zaman dahulu. Dan mereka itu bisa dijadikan sebuah cerita yang menarik dengan membuat sebuah alur yang menarik tentunya ya. Nah, jadi itu termasuk ke dalam salah satu penggalian ide cerita fantasi. Digali terus, digali lebih dalam, lebih baik, agar lebih paham sebuah ide cerita fantasi untuk mendapatkannya ya. Berikutnya, contoh ibu akan memberikan sebuah cerita fantasi. Ini dia melakukan sebuah pengamatan dari sebuah pohon. Ini pohonnya namanya pohon kenari. Setelah melakukan pengamatan, ternyata si penulis ini membuat sebuah cerita fantasi yang menarik. Nah, di sini genrenya misteri nih. Genre itu tema ya, temanya, tipenya, stylenya. Jadi ada cerita horor, cerita komedi, cerita misteri. Nah, di sini kebetulan penulis ini menjadikan sebuah objek nyata, yaitu pohon kenari, menjadi sebuah cerita yang menarik. Mari kita sama-sama membacanya. Nono ketakutan. Kenapa dia bisa tersesat di dalam sebatang pohon kenari? Padahal dia hanya ingin mengambil sepedanya yang tersandar di sana. Dan siapa pula anak berkulit hitam misterius yang memancingnya ke sana? Nono ingin keluar, tapi di dalam pohon itu membentang dunia berbeda. Nah loh, si Nono cuman pengen ngambil sepeda, tiba-tiba ngelihat sosok anak misterius berkulit hitam. Kemudian pas mendekat, ternyata dia keluar sudah membentang dunia yang berbeda. Dia tiba di zaman Belanda. Wow, jadi cuman lewat pohon bisa nyebrang ke Belanda ya, sip. Jadi itu belum seberapa. Masih banyak hal-hal aneh lain. Misalnya, gadis bermata biru cantik yang bisa berubah menjadi burung kenari. Nah loh, gerombolan semut hitam, anak rembulan, dunia macam apa ini? Dalam hati Nono ya. Nono ingin sekali kembali ke rumah kakek buyutnya yang nyaman diulingi. Tapi, mungkinkah dia bisa kembali kalau ternyata dia harus memimpin sebuah perang mencekam di dunia misteri itu? Nah loh, dari objek yang sangat simpel, sebuah pohon kenari nak, tiba-tiba terciptalah sebuah cerita fantasi yang menarik ya nih. Ini kan ceritanya belum selesai, tapi kita pengen banget tahu akhir ceritanya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh sebuah cerita fantasi. Bisa kita lihat di sini kita banyak menemukan kata-kata dia. Berarti di sini sang penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena dia menggunakan kata-kata dia, orang ketiga, objek tunggal. Oke ya.
Ini bahasan yang kemarin biar nggak lupa. Jadi ibu ingetin lagi. Ibu ingetin lagi biar tidak lupa, karena dilupakan itu tidak enak ya. Berikutnya di sini bisa kita lihat nih sedikit ya, biar karena udah tanggung di sini. Di sini dia menggunakan kata ganti orang ketiga, sudut pandang yang digunakan penulis ya. Kenapa Bu tahu? Karena ada banyak sekali kata-kata dia. Nah, di sini juga pola pengembangan variasinya, strukturnya kemarin ada di soal nih ya. Ini dibuka dengan kata-kata Nono ketakutan. Oh, berarti di sini dia menggunakan orientasi pengenalan konflik, langsung dimasukin konfliknya ya. Dan di sini kita tidak menemukan kalimat langsung karena di sini tidak ada kata yang menggunakan tanda petik. Semua dilakukan, semuanya menggunakan kalimat tidak langsung. Nah, ini hanya sebatas mengingat yang kemarin ya, karena kita sudah di sini, jadi kita sekalian menganalisis nih, mengkaji tentang kebahasaannya. Oke. Balik lagi ke mencari si ide tadi ya, idenya tidak ini agar mencari ide yang baik dalam sebuah cerita fantasi. Jadi di sini dikatakan selain dari mengamati, selain dari membaca, jadi bisa didapat dari membaca dan pengalaman mitos-mitos lokal daerah nih. Nah, jadi bisa juga dari pengalaman mitos-mitos nih. Kalau zaman kita kan sering nih kalau orang-orang tua nggak boleh bilangnya nggak boleh keluar malam, tidak boleh pergi maghrib. Nah, itu kan termasuk mitos ya. Nggak boleh duduk di pintu. Nah, itu ternyata bisa dijadikan sebuah cerita fantasi yang menarik. Karena contohnya nih, ada seorang penulis namanya Joko Lelono. Dia itu berhasil membuat cerita fantasi yang menarik yang diambil dari sebuah pengalamannya dan hasil bacaannya tentang mitos-mitos lokal, dan dia berhasil menghasilkan sebuah cerita fantasi. Langkah ketiga. Ini langkah ketiga. Kalau tadi sudah ke mencari ide, terus tadi kita sudah melakukan penggalian ya. Nah, langkah ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Ini udah core-nya, udah main-nya, udah utamanya nih. Kita akan mencoba untuk membuat rangkaian peristiwa. Karena kalau cerita fantasi yang bagus itu tuh harus punya alur, nak. Dari orientasi, harus ada konflik, dan konflik itu harus selesai. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah rangkaian peristiwa yang baik dalam sebuah cerita fantasi. Oke. Dari ide yang sudah kamu temukan, tadi kita sudah menemukan sebuah ide ya dari mengamati sebuah objek nih, misal ya. Buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Dikasih contoh ide nih. Contohnya, ide cerita. Bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Oh, ternyata ide ceritanya kita bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Temanya, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Ini tema. Jadi nanti ceritanya ini akan kita arahkan berdasarkan tema ini. Nah, nanti di akhir cerita kita akan mendapatkan pesan moral yang baik nih untuk menjadi tidak malas. Langkah berikutnya, rangkaian ceritanya seperti ini dari tokoh yang tadi ya. Rangkaian ceritanya seperti ini. Oke, langkah ceritanya. Langkah ceritanya ini satu, rangkaian ceritanya satu. Tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Ini masih dalam cerita pemuda yang malas tadi ya. Tokoh dihukum itu karena selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Nah loh, karena dihukum, ini rangkaian cerita yang pertama. Yang kedua, si tokoh yang dihukum tadi pergi ke perpustakaan mencari sebuah buku karena dia suruh baca biografi ya. Nih, biografi nih kita ingat-ingat lagi. Biografi itu adalah buku yang menceritakan tentang kisah-kisah seorang tokoh dari beliau lahir sampai dia wafat. Itu di pelajaran deskripsi. Oke.
Setelah rangkaian ceritanya, dia ke perpustakaan mencari buku. Kemudian cerita ketiga, dia menemukan sebuah buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. Nah, pas lagi dibaca tiba-tiba si buku tersebut menyeret dia, menghisap ya, masuk ke dalam masa peperangan. Yang keempat, tokoh si anak malas tadi bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Nih, ini fantasinya nih. Fantasinya kita bisa lihat di nomor 3 dan nomor 4. Karena di sini terlihat sebuah buku, objek bukunya nih objeknya buku ya. Buku itu benda mati. Tiba-tiba dapat menarik si tokoh utama ini ke dalam sebuah dunia di mana dia bertemu dengan Bung Tomo. Disinilah letak penambahan sebuah fantasi atau sebuah hayalan. Oke. Berikutnya yang kelima, rangkaian kelima. Tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Karena sudah ketemu tadi ngobrolnya si tokoh anak malas tadi. Kemudian rangkaian cerita ke-6, tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Nah, setelah ngobrol tiba-tiba si tokoh ini dihadapkan pada peperangan 10 November. 7. Tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Karena si malas tadi, jadi dia menimbulkan masalah nih dalam perjuangan. Jadi, rangkaian cerita ke-8, tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. Karena dia sudah berada di sana, dia bisa bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. 9. Tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Selesai. Itu namanya rangkaian sebuah cerita. Nih. Jadi ceritanya di sini sudah tersusun sangat rapi ya nak ya. Dari bagaimana dia bisa masuk ke dalam itu di orientasi. Tadi dikenalkan kita tokohnya ada seorang anak yang malas. Jadi karena tidak mengerjakan tugas dihukum sama ibu guru. Dihukumnya membaca sebuah buku. Itu termasuk orientasi tuh, pengenalan bagaimana si tokoh itu bisa masuk atau terperangkap ke dalam dunia fantasi itu. Nah, di konfliknya mulai timbul ketika dia bertemu. Ini ada konfliknya, rangkaian ceritanya sudah dimasukin konflik nih. Ketika dia sudah bertemu dengan Bung Tomo. Dan setelah ngobrol, berdialog, tiba-tiba ada situasi perang di mana si tokoh malas tadi harus berhadapan dengan peperangan itu. Menimbulkan masalah karena kemalasannya. Nah, setelah dia sudah bertemu pejuang, berdialog dengan Bung Tomo, maka sampailah kepada bagian resolusi atau bagian akhir di mana si tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Udah lengkap nih, dari orientasi, konfliknya sudah jelas. Jadi konfliknya sudah jelas dan di sini diakhiri dengan si tokoh tadi kembali ke dunia nyata. Ini dari nomor 1 sampai 9 disebut dengan rangkaian cerita. Jadi nanti kalau kalian akan membuat sebuah cerita fantasi, bisa dibuat rangkaiannya dulu nih. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, kalian bisa membuat rangkaiannya. Jadi kayak semacam sinopsis apa aja yang akan terjadi. Jadi clue-cluenya. Jadi dari nomor 1 bisa dikembangkan lagi, dari nomor 2 nanti kalian kembangkan lagi sampai menjadi sebuah dialog, sebuah cerita yang menarik. Langkah 4, mengembangkan cerita fantasi. Agar cerita lebih menarik, tadi kan sudah membuat rangkaian. Jadi rangkaian tadi ternyata harus dikembangkan agar menjadi sebuah cerita fantasi yang baik. Bagaimana cara pengembangannya? Kita bisa lihat di sini dari deretan peristiwa yang sudah dirancang. Tadi kita sudah merancang rangkaiannya, ada tokoh yang begitu, ketemu si itu, akhirnya begitu. Kemudian kembangkan watak tokoh. Kita harus tahu watak tokohnya. Kita mau buat watak tokoh kita apa? Apakah pemalas, pemberani, apakah dia seorang yang baik, seorang yang nakal, seorang yang bandel, atau seorang yang pintar. Cari wataknya. Latar, tentukan latarnya. Kalau tadi watak tokohnya kan pemalas tuh. Terus ada watak tokoh yang lain tuh Bung Tomo pemberani, pejuang-pejuang pemberani. Itu sudah menentukan wataknya. Terus latarnya itu di dunia saat ini sama di dunia zaman dahulu. Berarti dia menggunakan plot mundur dari zaman sekarang ke zaman dulu. Tentukan latarnya di peperangan, Bu. Latarnya pertama di sekolah, kemudian pas timbul konflik dia pindah ke dunia perang.
Nih, ini juga penting nih, dialog antar tokoh. Karena dialog antar tokoh inilah yang membuat cerita menarik. Dari dialog antar tokoh juga bisa menimbulkan konflik dan membuat pembaca paham apa yang terjadi dalam sebuah cerita. Jadi dikembangkan dialognya. Kalau tadi kan dari rangkaian 1 sampai rangkaian 10 kan belum ada dialog nih. Jadi setelah dibuat rangkaiannya bisa ditambahkan sebuah dialog. Sehingga menjadi cerita yang utuh. Nah, misalnya dari kerangka cerita di atas nih, yang tadi tokoh bersifat malas, kita cari seperti apa watak Bung Tomo, tentu pemberani ya. Dirinci seperti apa? Kalian rinci, wataknya seperti apa? Latar kelas tempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat. Iya, terus ada latar peristiwa juga. 10 November tempat tokoh dipertemukan dengan Bung Tomo. Selanjutnya, kalian kembangkan dialog antar tokoh. Buat dialognya sehingga menjadi suatu cerita yang menarik. Ada percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Karena kalau tokoh-tokohnya tidak berinteraksi melalui dialog, berarti tidak akan ada konflik, nak. Tidak akan ada masalah yang timbul. Berarti dialog juga termasuk dalam elemen yang sangat penting. Dari tadi dikatakan bahwa kembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi. Lalu tokoh yang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu Bung Tomo dengan anak buahnya yang sangat patriotik. Nah, ini udah menarik nih temanya. Karena kan tadi dikatakan tokoh utamanya pemalas, terus bertemu seorang Bung Tomo. Bung Tomo itu kan pejuang. Yang namanya pejuang itu dia pemberani, dia berjiwa nasionalismenya tinggi, patriotik. Bertemu sama orang yang pemalas, pasti nih akan menimbulkan konflik. Nah, jadilah itu sebuah cerita yang menarik. Jadi nanti kalau kalian membuat sebuah cerita, kalian usahakan ada pertentangan antara satu tokoh ke tokoh yang lain. Jadi ada pertentangan. Buatlah satu tokoh sifatnya negatif, misalnya dia pemalas, yang satu tokoh bersifat positif. Contohnya kayak Bung Tomo, dia bersifat patriotik. Itu gunanya untuk menimbulkan konflik ya, nak ya. Berikutnya, berilah judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan. Setelah dikembangkan, kamu sampai ke tahap di mana kamu berikanlah sebuah judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan. Judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara, karena kadang-kadang tidak kita pungkiri ya, kita itu nonton sebuah sinetron, nonton sebuah movie, kita baca sebuah cerita, itu kita itu ngelihat dari judulnya dulu. Kalau kira-kira judulnya itu menarik, judulnya itu kira-kira membuat kita antusias, kita baru mau baca, kita akan tertarik untuk membacanya. Nah, kita lihat nih contoh-contoh soal berikut ini, contoh-contoh cerita berikut ini judul-judulnya ya. A. Aku dan Bung Tomo. Judul dikembangkan dari tokoh. Oke. Jadi Aku dan Bung Tomo termasuk judul yang menarik ya, dikembangkan dari tokoh. Jadi setelah membaca judul ini, kita tahu oh ternyata di sini akan masalah utamanya akan berpusat pada si Aku dan Bung Tomo. Jadi yang mungkin penggemarnya Bung Tomo merasa tertarik nih, gimana nih ceritanya nih ya, ada Bung Tomonya. Berikutnya B. Cerita dari Surabaya di masa lalu. Ini kalau tadi diambil dari tokoh, dikembangkan dari tokoh, yang ini dikembangkan dari latar cerita, tempatnya di mana Surabaya, di mana masa lalu. Jadi di sini dari cerita ini kita akan menemukan sebuah tragedi, sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. C. Terperangkap di Ambarawa. Judulnya dari latar cerita. Kalau tadi latar tempat, ini sama, masih di latar tempat juga ya. Jadi nanti akan terjadi sebuah peristiwa di mana si tokoh utamanya ini tiba-tiba dipaksa untuk datang ke Ambarawa. D. Nasihat bijak pahlawan. Judulnya itu diambil dari temanya tentang sebuah nasihat, sugestif, sesuatu yang bijaksana. E. Kemalasan yang menghancurkan. Ini juga sama seperti yang D, judulnya diambil dari tema. F. Misteri di balik buku biografi. Ini diambil dari genre. Genre itu tipe ya. Tipe ini termasuk tema juga sih sebenarnya. Cerita fantasi dan tema ya. Jadi
Bisa lihat nih di balik buku biografi. G. Keajaiban 3 buku. Ini diambil dari cerita fantasi dan temanya, sama di judul yang F. H. Dimensi Alpha. Judul dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Oh, jadi berarti ini berasal dari latarnya latar tempat nih ya. Tempatnya di mana? Dimensi alfa. Di mana dimensi alfa adalah tempat yang diciptakan oleh seorang penulis. I. Kampungku di tahun 2100. Judul ini diambil dari latar juga yang diciptakan oleh penulis, karena nggak ada ya tempat yang di tahun 2100. Jadi ini adalah judul-judul yang dirasa cukup menarik menurut Ibu ya. Jadi nih kita coba nih, menurut saya setelah membaca judul ini, jadi kayak kita merasa ada suatu kemauan yang besar gimana untuk mengetahui cerita di balik judul-judul tersebut. Nah, jadi boleh nih kalian tiru ya, boleh kalian lakukan. Jadi kalian setelah mengembangkan, berilah sebuah judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan tadi, yang sudah kamu buat kerangkanya. Kadang kalau kerangkanya udah bagus, ceritanya udah on the point ya, on the spot, terus nanti sudah dikembangkan dengan sebegitu rupanya, tapi tiba-tiba judulnya aneh, judulnya tidak menarik, jadi orang-orang tadi tidak tertarik untuk melihat isinya. Jadi ini juga termasuk ke dalam poin yang penting. 2, kita sudah, kalau tadi kita merencanakan, sekarang kita sudah sampai ke bukan merencanakan lagi, tapi menulis sebuah cerita fantasi. Merencanakan sebuah tulisan itu tadi sudah, galilah ide dengan membuat fantasi dari topik lingkungan. Ini kita rencanakan dulu nih. Kita gali ide dengan membuat fantasi, topiknya bisa tentang lingkungan, bisa tentang kecanggihan teknologi, bisa tentang para pahlawan, atau topik-topik lain yang kamu rasa menarik. Jadi bisa apa aja nih. Kalau sekarang yang lagi menarik nih kayak COVID ya, COVID-19 ini kan virus ya. Jadi bisa, Ibu rasa si virus ini bisa kamu kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi yang menarik. Berfantasilah setelah kamu sudah mencari dan mengamati. Berfantasilah seakan-akan kamu mengembara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi. Wih, asik ya, sekarang aja udah canggih. Kalau 100 tahun yang akan datang berarti lebih asik lagi. Kamu fantasikan tuh. Jadi fantasikan juga sesuatu yang bisa menarik pembaca ya, bukan sesuatu yang semuanya bagus. Bisa aja kamu memfantasikan sesuatu yang kejadian yang tidak menarik nih. Contohnya terjadinya lingkungan yang sudah sangat tercemar atau rusak. Nah, atau juga setelah berfantasi dari ketemu selain memfantasikan lingkungan dunia yang sudah rusak, bisa juga kamu berfantasi kamu menemukan tokoh-tokoh idolamu, tokoh-tokoh sejarah bangsa yang kamu temui dalam cerita fantasi kamu. Dapat juga nih kamu ciptakan dunia sendiri tentang kehancuran bumi pada 50 tahun yang akan datang. Bisa nih. Jadi kamu merancang-rancang 50 tahun yang akan datang, berarti 2070 ya. Nah, tiba-tiba kamu menciptakan sebuah dunia, di mana dunia luar angkasa, dan ternyata itu juga bisa menjadi sebuah ide cerita fantasimu. Nah, di dalam dunia itu kamu bisa menampilkan beragam dunia teknologi, bisa aja dunia luar angkasa di 50 tahun yang mendatang ya, tokoh-tokoh sejarah masa lampau dapat juga kamu jadikan sebagai ide penulisanmu. Bahkan nih bisa kamu campur beberapa zaman, dapat kamu padukan dalam ceritamu. Dia kayak semacam dia flashback ya, flashback umpamanya dari tahun 2001 dia lompat langsung ke 2020, lompat lagi ke 2050, bisa. Dan di setiap zaman itu kamu bisa menemukan dan bisa menghasilkan sebuah cerita, bisa bertemu sama tokoh yang ini, bisa masuk ke dunia luar angkasa, di tahun berikutnya masuk ke dunia prasejarah dan lain-lain. Jadi di sini ditekankan kalian harus berfantasi. Buatlah sebuah cerita yang terkesan walaupun mendengarnya tidak mungkin, tapi itu adalah poin menariknya. Berikutnya, dalam merencanakan penulisan, tulislah tema yang akan kamu tulis dalam bentuk pernyataan. Nah, tulis temanya dulu dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Tadi kayak tema tadi ya, contohnya dimensi alfa.
Terus temanya tadi kemalasan yang menghancurkan bangsa. Terus bisa aja temanya tentang kecanggihan teknologi yang menghancurkan pemuda, boleh. Terus bisa aja temanya virus yang menghentikan ruang dunia, bisa. Itu termasuk ke dalam tema. Setelah kalian temukan tema, tentukan latar. Ini latarnya termasuk poin yang penting karena latar ini kan terdiri dari latar tempat, latar suasana, sama latar waktu. Jadi di sini pembaca ini meyakinkan pembaca bahwa oh diketahui terjadinya di masa lampau di waktu itu. Terus ada latar tempat, latar tempatnya kayak tadi di sekolah, terus ada dimensi alfa, terus masuk ke dunia zaman Belanda. Itu termasuk ke dalam latar. Nah juga jangan lupa ciptakan yang namanya latar suasana, karena dengan latar suasana itu akan membuat pembaca itu menarik mendengarkan sebuah cerita. Berikutnya, tulislah deskripsi tokoh-tokoh dalam ceritamu nih. Deskripsi ini maksudnya kayak semacam watak ya. Pokoknya saya ketemu tokoh yang pertama tadi si bocah pemalas. Misal saya kasih nama Brian. Brian deskripsi tokohnya, wataknya seperti ini. Oh, tadi bertemu sama Bung Tomo, wataknya patriotik, dideskripsikan, sifatnya seperti ini. Jadi, setelah menentukan latar, tulislah tentukan latar nih. Sudah ketemu tokoh, deskripsikan tokohnya, seperti apa orangnya. Jadi, termasuk ke dalam penerjemahan watak ya, penjelasan watak si tokoh. Berikutnya, buat sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir. Jadi kayak dia semacam rangkaian cerita tadi ya, tapi nggak perlu dikasih nomor karena ini termasuk ke dalam sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis itu ringkasan nak. Jadi buatlah sebuah cerita yang singkat dulu. Buat cerita yang singkat yang merupakan ringkasan kejadian, tapi singkat itu berarti sesuatu yang paling penting. Sesuatu yang penting-penting saja, tapi walaupun dia singkat sudah dapat membawa pembaca memahami, oh ternyata ceritanya seperti ini. Jangan mentang-mentang singkat, ceritanya singkat tapi nggak membuat pembaca paham ya. Jadi itu bukan sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan cerita yang disingkat, yang diringkas dari kejadian awal sampai akhir, tapi itu adalah merupakan inti dari cerita tersebut. Nah, setelah merencanakan, kita sampai kepada mengembangkan produk. Tugasnya mengembangkan produk ini, tugas kalian adalah kembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Dikembangkan nih setiap bagian, orientasinya seperti ini, komplikasinya seperti ini, terus resolusinya menjadi seperti ini. Jadi dikembangkan dari rangkaian cerita yang sudah kita buat di konten di bagian sebelumnya ya. Setelah mengembangkan produk, beri judul yang menarik. Nah, ini udah bagian menulis nih. Udah kamu kembangkan, kamu kasih judul yang menarik. Jangan lupa nih, ini termasuk poin yang penting nih. Judulnya bisa kamu ambil dari dunia nyata bisa, dari fantasi kamu bisa. Tapi usahakan judulnya ini harus membuat pembaca merasa antusias melihat cerita kamu. Sudah mengembangkan membuat judul, menelaah untuk merevisi. Nah, apa itu menelaah? Menelaah kemarin kan mengkaji ya. Nah, setelah udah ditulis cerita kamu sudah bikin polanya seperti ini, rangkaiannya seperti ini, sinopsisnya seperti ini, watak tokohnya sudah dibuat. Kamu harus jangan lupa untuk menelaah, karena setelah menelaah kamu mengkaji ulang nak, direvisi, diperbaiki. Kalau cerita yang kita baca itu masih terdapat masih belum baik, masih belum klop antara satu cerita ke cerita yang lainnya, masih belum nyambung. Jadi lakukanlah sebuah revisi. Revisinya bisa kamu lakukan setelah kamu membaca nih. Jadi kamu bisa baca nih. Tadi kan kita di atas sudah tahu nih langkah-langkahnya, bisa dari membuat ide, terus tadi ada menggali. Nah, kamu bisa lihat panduan yang tadi, dan bisa juga kamu minta masukan kepada guru dan temanmu, suruh baca. Oh, ternyata kata temannya kurangnya begini. Nanti itu bisa diperbaiki. Itulah yang disebut dengan menelaah untuk merevisi. Terakhir, tahapan terakhir dari menulis sebuah cerita adalah mempublikasikan cerita kamu. Pajang hasil karyamu di majalah dinding atau unggahan di media sosial boleh.
hias dengan kata dan gambar yang menarik. Boleh tuh. Jadi yang hasil karya kita biar dibaca semua orang, biar orang menilai, biar mereka tahu ternyata kita bisa menghasilkan karya yang bagus, bisa kamu publikasikan ya dengan cara bisa sekarang kalau zaman dulu di majalah dinding yang masih sekolah atau yang tidak sekolah lagi sudah kerja bisa diunggah di media sosial. Nah, jangan lupa hias dengan kata dan gambar yang menarik. Baiklah, itulah rangkaian dari bagaimana menulis sebuah cerita yang baik ya. Jadi kita sudah sampai di bagian terakhir. Ibu harap dari yang video di pertemuan yang berikutnya, dari pertama kali kita mulai cerita fantasi, dari identifikasi, terus kita sudah menelaah. Nah, ini kita sudah sampai ke dalam mencoba menulis. Ibu harap kalian gabungkan semua informasi itu ya, menjadi sebuah informasi yang utuh dan baik. Tugas 4 bahasa Indonesia. Jadi tugasnya untuk kali ini karena kita sudah sampai ke bagian menghasilkan sebuah teks narasi atau fantasi. Tugas kalian adalah buatlah sebuah cerita fantasi pendek karyamu dengan mengamati tempat atau benda di sekitarmu. Nah, sekarang Ibu pilih temanya itu tentang virus COVID-19 yang sekarang sedang terjadi di lingkungan kita ya, yang kita rasakan bersama dampaknya, yang teman-teman kalian juga rasakan dampaknya buat dunia kita, buat kehidupan kita. Jadi temanya itu diambil dari COVID-19. Ikuti langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, bisa baca di buku, bisa baca di buku juga ya. Lihat video yang tadi di bagian-bagian slide sebelumnya. Tentukan temanya kan kita tentang COVID-19, boleh temanya tentang harus tentang COVID-19 ya, tapi bikin judulnya itu berbeda-beda tentu, jangan COVID-19 aja, tambahkan kira-kira kata-kata yang baik atau tema yang baik untuk membuat sebuah cerita itu. Terus masukkan tokohnya bisa kamu, bisa teman-teman kamu, bisa tokoh idola kamu, dan alurnya seperti apa, itu yang paling penting. Jadi alurnya yang pertama, mau alurnya maju, umpamanya tiba-tiba setelah kamu terinfeksi COVID-19, misal kamu itu masuk ke dalam dunia 10 tahun kemudian setelah COVID-19 itu ternyata menjadi semakin ganas. Nah, itu berarti alur maju ya. Atau kamu misal ada orang di tokoh kamu itu terkena COVID-19. Nah, tiba-tiba setelah itu suatu hari dia masuk ke dalam dunia yang mundur, di mana dunia itu sehat, belum ada virus. Nah, gitu. Jadi, tentukan tema, tokoh, latar, dan alur. Terakhir, berikan sebuah pesan moral pada akhir sebuah cerita ya. Orientasi harus ada, komplikasi tentu, dan jangan lupa buat sebuah akhir atau resolusi yang memiliki sebuah pesan moral. Oke, tugasnya itu ya, tugas 4, buatlah sebuah cerita fantasi dengan tema COVID-19. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Selalu jaga kesehatan dengan cara cuci tangan ya tentu, hindari tempat-tempat keramaian karena kita masih PSBB ya. Terus juga jangan lupa selalu beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga kita segera dipertemukan dalam lingkungan sekolah seperti biasanya. Cukup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.